Ujar malaikat nang menjaga langit pertama, bulik kakan amalnya tadi timbai kamu hanya. Kada lulus sensor bahasa kita. Dosanya apa? Gibah. Muaz berkata, aku mendengar baginda Nabi SAW pernah bersabda, wahai Muaz, sebenarnya aku mau menceritakan kepada engkau sebuah hadis. Jikalau engkau mampu memeliharanya, pasti ia akan memberi manfaat akan engkau di sisi Allah Ta'ala. Tetapi jika engkau menyia-nyiakannya dan tidak memeliharanya, maka akan terputuslah hujjahmu di hadapan Tuhanmu pada hari kiamat nanti. Jadi ya Rasulullah, wahai Muaz, hendaklah ikam mendengarkan satu hadis yang bila ikam memelihara, mengamalkan akan hadis ini akan memberikan manfaat kepada engkau. Nah, ini khitab kepada Sayyidina Muaz. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, kita berataan umat supaya kawa mengamalkan, memahami dan memakai akan isi daripada nasihat baginda Nabi SAW ini. Kada ikam jaga, ikam sia-siakan ya Rasulullah, ngalih kena ikam di akhirat kaina bertamu lawan Allah Ta'ala nang siap bahasa kita menyidang akan engkau bagaimana dengan kehidupan engkau waktu di dunia yang telah lalu. Wahai Muaz, sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan 7 orang malaikat sebelum ia menciptakan langit dan bumi ini. Ada diciptakan Allah Ta'ala 7 malaikat sebelum penciptaan langit dan bumi ini. Nah, lalu ditentukan pada setiap langit seorang malaikat daripada mereka itu untuk menjaga pintu langit tersebut. 7 malaikat tadi yang Allah ciptakan sebelum terciptanya langit dan bumi. Nah, Allah menugaskan kepada 7 malaikat tadi untuk menjaga akan pintu langit. Makanya ketika Isra Mi'raj surah, ketika Rasul naik ke langit pertama, malaikat Jibril meminta bukakan lawang langit bahasa kita. Beizin ya, malaikat Jibril meskipun komandannya malaikat tetap prosedur ada. Jalan akan Allah Ta'ala bila hendak bailang wadah orang bekatok dahulu, beizin dahulu, jangan sing masuk-masuk. Meskipun CS tetap ya kita beizin dulu. Kalau misalnya orang dalam rumah tuh dalam keadaan misalnya kada bebaju kah? Ya kah? Atau orang lagi asik tuh laki bini. Nah, kita langsung masuk. Sana ya lalu wae takajut. Nah, ya kah? Jadi perlu izin ketok dulu nah. Assalamualaikum kita. Ya kah? Jadi di dalam tuh siap-siap sudah. Biar misalnya dingsanak seorang dua, biar misalnya sepupu seorang dua, kawan seorang dua, misalnya tuh tetap harus beizin sebelum masuk ke rumah orang. Dan jangan adabnya pulang dalam bertamu tuh jangan jinguk-jinguk di kaca rumah orang. Jinguk ya kah? Sianang dijinguk nih haratan berganti baju. Habis sama malai. Jadi bertamu. Jadi setiap langit itu ada dijaga oleh satu orang malaikat. Lalu naiklah malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba yang dilakukannya mulai dari pagi sampai ke sore hari. Jadi Rasulullah, wahai Muaz bin Jabal, Allah Ta'ala menciptakan 7 hikung malaikat. Nang tugasnya itu menjaga setiap malaikat nang 7 tadi dibagi 7 menjaga 7 pintu langit. Jadi setiap hari malaikat hafazah nang memelihara, nang mencatat akan amal baik kita ini naik ke langit karena membawa daripada lembaran amalan kita tadi. Nah, amalan tersebut mempunyai nur bagaikan cahaya matahari, terang benar. Jadi ibadah nang kita gawi, yang kita kerjakan itu seakan-akan mempunyai cahaya nang terang benderang nang kaya sinar matahari.
Sehingga apabila malaikat hafazah yang bawa amalan hamba itu sampai ke langit yang pertama, mereka menganggapnya bahwa amalan itu baik dan sangat banyak. Majer malaikat hafazah luar biasa orang nih. Beisian ibadah nang pahala ibadahnya tadi melebihi daripada cahaya matahari, sinarnya terang benderangnya. Lalu jalan mereka hafazah baik orang ini. Lalu berkata malaikat penjaga langit pertama itu bagi malaikat hafazah, pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahasa kita bulikakan jadi malaikat penjaga langit pertama lawan nang ampun amal. Nah, jangan kata hafazah soy. Kenapa ini? Maka bagus benar sudah dibawa mulai bumi cahaya amal orang tadi. Nang kaya matahari sinarnya terang benar. Sampai di langit pertama, hendak naik ke langit pertama nih, jangan dulu jangan malaikat bulikakan, hamputakan bahasa kita. Kasar kalau tuh jaka dijulung biasa, ini dihamputakan. Dihamputakan kemuhannya aja malaikat penjaga langit. Akulah malaikat penjaga gibah. Nah, Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak memberikan amalan orang yang, aku tidak membiarkan amalan orang yang beramal itu sedangkan inya yakah dalam keadaan menggawi dosa gibah. Tidak akan melintasi aku untuk terus naik ke atas. Pahamlah. Nah, jadi kita ini beribadah. Anggap misalnya malai kita ini sembahyang fardu. Sembahyang fardu, sembahyang sunat, ya kan? Berzikir, sedekah. Nah, lalu ibadah yang kita kerjakan tadi dibawa oleh malaikat untuk ditampayakan, untuk disampaikan ke hadrah Allah Ta'ala. Naik amal tadi jaka bahasa wah ini soal apa yo orang umrah tuh cek ada dulu tuh di bandara tuh jaka bahasa kita sesuai aja jaka sudah supaya kawa melintasi negara orang. Ya kan? Nah, amal tadi dibawa oleh malaikat, malaikat sudah takjub, malaikat hafazah nih, oh bercahaya benar. Sangkaya sinar matahari. Amal orang tadi hendak naik ke langit pertama, ujar penjaga langit nang pertama, tahan. Wahai malaikat hafazah, jangan dinaikkan ke langit berikutnya. Aku penjaga langit pertama diperintahkan oleh Allah Ta'ala, ditugasi oleh Allah Ta'ala bila ada orang nang beribadah tetapi gawiannya menggibah orang. Paham ya menggibah kolosan? Menggosip orang. Siapakah? Biar orang itu orang biasa kan? Apakan lagi misalnya orang nang berilmu guru lah biasanya gitu digibah misal soalnya ujar malaikat nang menjaga langit pertama bulikakan amalnya tadi timbai kemuhannya kada lulus sensor bahasa gitu. Dosanya apa? Gibah. Menyambat orang nang orang itu sangit bilanya mendengar. Kita tujuannya memandir kawan, menyambati kawan, bilanya mendengarnya sangit, gibah tuh ngaranna. Tapi bujur guru aja, nah bujur tuh gibah. Bilanya kada bujur, fitnah narannya, lebih gana lagi dosanya. Beda bilanya disambatinya himong janain tuh apa-apa. Kawan tuh kita sambat, inya kadada tapi bilanya tahu kita menyambatinya dengan sambatan itu, inya kada apa-apa, himong aja inya, nah kada gibah narannya tuh. Kada gibah. Munya gibah tadinya sangit mendengar dengan pandiran kita.
orangnya kadada tuh. Misalnya ikam lawan bongso panderan, ikam mengisahkan sidik. Sidik tuh nang kisahkannya sangit bilanya mendengar gibah naranya. Walau bujur. Mana walau bujur. Ya kah? Bah guru aja luput lalu baca syair gitu aja misalnya. Ya kah? Guru bilang dia memang gibah. Janai. Dasar luput. Itu gibah naranya. Sangitnya kada nyaman, hatinya mendengar tuh. Kita menggawe amal ibadah tapi muntung kita kada kita jaga dari menyambati orang, hamputakan ya malaikat amal ibadahnya tuh. Karena kau naik ke langit berikutnya, aku ditugasi oleh Allah Ta'ala, wahai malaikat hafazah, untuk tidak membiarkan amal orang nang katuju menggibah. Kada sampai ibadah kita. Kemudian datang pula malaikat hafazah membawa amalan seorang hamba. Mereka menganggap bahwa amalan itu sangat baik. Dan sangat banyak malaikat itu berhasil melintasi langit yang pertama. Karena orang yang mengerjakan amalan tersebut tidak terlibat dengan dosa menggibah orang. Ada pula jenis hamba Allah Ta'ala. Rajinan beribadah. Nah, menggibah orang kada maunya. Kada mau nyembati orang sana. Kada menggaduhi hal ehwal orang, kayak apa kah orang kada digaduhinya. Yang penting jinya orang baik barataan. Minto toh. Lalu malaikat takjub lewat langit pertama, malaikat nang menjaga langit pertama nang ditugasi oleh Allah Ta'ala bilanya ada nang inya menggawe gibah tahan lewat artinya lolos. Orang ini kada menggibah. Sehingga mereka sampai ke langit yang kedua. Lalu berkata malaikat penjaga langit yang kedua itu, berhenti kamu di sini dan pukulkan, bulikakan amalan ini, ibadah orang ini, kamu orang nang menggawinya. Karena inya menghendaki dengan amalan ini akan mendapat keuntungan dunia. Hanmal. Menggibah orang kada, tapi beribadah untingan dunia. Nah ini. Janai. Mawai misalnya bahasa kita nih, umpat mengaji asal ada duitnya. Mawai umpat maulitan, misalnya umpat rombongan maulid asal ada duitnya. Nah. Mawai misalnya menggiring guru, nah asal ada duitnya. Itu tuh tujuan dunia aja. Pokoknya amalan akhirat tuh tujuannya dunia aja. Padahal menggibah orang kadanya, nyembeti orang kada, cuma keikhlasan hati rusak. Kenapa? Beribadah itu hendak dunia. Minto tuh. Mau bersedekah, berbari lawan orang supaya apa? Supaya orang himungi, membanggakan lawan inya, memuji lawan inya. Nah, rusak sedekah kita tadi karena kita hendak minta puji lawan orang, tujuannya kan dunia. Mulikakan ya malaikat, hamputakan kamu hanya orang ini kada ikhlas, hendak dunia aja. Gawean akhirat tujuan dunia. Nah, minto toh. Allah Ta'ala telah menyuruhku supaya aku tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini melintasi aku untuk terus naik ke langit nang ketiga. Ada kada lolos ya malaikat. Bolehkakan. Ayo. Nang pertama gibah kawa dihindarinya. Nang kedua mencari keuntungan dunia dalam beribadah tadi. Apanya aja bentuknya? Entah itu mengajinya kan, atau mengajarnya kah? Entah itu jadi tuan gurunya kah? Perlu jadi bahan renungan barataan. Bukan hanya jamaah, nang tuan gurunya gini janai perlu juga. Undani bebacaan tujuan dan apa? Mencari keuntungan dunia kah? Ya kah? Mun mencari keuntungan dunia ya nang bisa bertarif tuh janai. Sama rombongan maulidnya kah? Cuma juga nang mau undang nih paham. Nah pulang. Jadi rame agama tuh
nang guru atau rombongan kada maharap duit, nang mau undang paham, rame narannya. Undangan ke Hulu Sungai, maamplok 500.000. Rombongan maulid kira-kira masuk akal kada? Itu benar ya betakun. Bah kita harus ikhlas guru wae, bujur ikhlas. Orang dari Banjar ke Hulu Sungai maampar sajadah terbang kah? Kada bongkos maksudnya nih, bongkos kalau. Bahasa kutu malai lebih baik tegas kita menolak. Misalnya nih daripada ujung-ujungnya akhirnya hati bersangkalan. Ini supaya agama ini rame, nang mau undang paham, nang diundang paham, nang mau undang memperhitungkan orang nang diundang kada mengharapkan tujuan seorang datang itu untuk mencari duit, bahasa jelasnya nih, cuma nama undang-undang paham. Lain kayak buhan artis tuh wajarnya bertarif. Nyemehibur urusan dunia aja. Mundang artis wani 5 juta, 10 juta. Sana mundang buhan maulid hitung bener berapa jar. Menjauh padaan juga jar. Yang alih ya dapat idurainya. Itu pang sudah ya kah? Ya tinggal kita aja lagi. Maksudnya kayak ini ketika kita bahasanya nih lah. Berada dalam kondisi atau posisi misal anggota maulid atau rombongan maulid atau tuan guru ya kah? Nah, kita menajak akan niat di hati kita bahwa unda ini umpat maulidan bahasanya nih minta upahnya lawan Rasulullah aja kayaknya nah minta tuh ya kah? Amun kita kada sanggup misalnya menunaikan hajat orang apa dah? Pian kami undang misalnya ke wadah kami ya kah? Jaraknya misalnya jauh memerlukan biaya pulang. Nah, yang mau undang harus paham. Harus paham. Orang kada akan minta, kada mau minta, kada manggar sebab ini lain bisnis. Orang ada syiar Islam. Ya kan? Syiar Islam. Jadi rame kayak itu Islam. Itu tuh. Cuma kita tadi jane bilanya orang bahadiasa ini ya sudah. Kada perlu menjadikan beban lawan kita. Lawan orang kayak itu juga. Makanya dulu aku tuh jane bilanya orang anak mangiau atau mau undang. Kadang orang betakon berapa guru mbari pian. Ajaku ulun kada bisa betarip. Terserah pian aja. Ya kah? Kada bisa betarip dulu. Ulun lain buhan BO. Bahasanya nih janai. Bahasanya ada betarip orang. Ya kah? Yang menghindari kita ini supaya jangan itu jadi tujuan soalnya. Ya kah? Sayang uyu-uyu beribadah kita. Tahu-tahu dihamputakan malaikat nyawa kada ikhlas. Beribadah hendak mencari keuntungan dunia. Rugi kalau. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba yang penuh dengan sinaran dan cahaya daripada pahala, sedekah, sembahyang, puasa. Para malaikat hafazah itu merasa heran melihat keindahan amalan tersebut. Lalu mereka membawa amalan itu melintasi langit yang pertama kawa, langit kedua kawa, sehingga sampai ke pintu langit yang ketiga. Maka berkata malaikat penjaga langit pintu ketiga, berhenti kamu di sini dan pukulkan dengan amalan ini akan muha orang nang menggawinya. Akulah malaikat takabburhan pulang. Ayo. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amal orang yang takabur dapat melintasiku. Orang ini sangat suka membesarkan diri di dalam majlis orang banyak kan. Ayo mal.
Langit pertama kawa lolos menggibah kada. Langit kedua kawa lolos kada ada tujuan jaka bahasa kita deh. Umpat omongan maulid kada hendak tujuan apa-apa. Dimakani orang enggak, diamploki orang enggak, kada ada urusannya. Yang penting udah bersalawat lawan Rasulullah. Kawa lolos. Di langit ketiga hendak naik ke langit ketiga. Jangan aja malaikat tahan. Bulikakan, hamputakan kemohannya. Aku malaikat yang ditugasi oleh Allah Ta'ala menyensor bahasa kita. Bila ada hamba Allah nang menggawi ibadah, hatinya takabur, rasa sombong, rasa harap, maka kada sampai amalnya tuh untuk masuk ke langit ketiga. Ayo. Kayak pagi anak merasa ahli ibadah. Amun sensornya banyak bener. Verifikasinya kabeh seorang wahine. Gibah kada digawe. Ibadah karena Allah Ta'ala kada tujuan dunia. Tapi ketika beribadah tadi hati sombong. Merasa harap dari orang. Panjang lagi nih janai sampai langit ke-7. Mau dibacakan sampai jam 12 bisa.